Halo semua, aku Risa. Ayo kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risa Nandayu dan aku dari jurusan Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulung Agung. Jadi di video ini aku akan mempresentasikan hasil dari praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. Pelaksanaan PPL gelombang 3 ini masih sama seperti pelaksanaan PPL gelombang kedua. Karena pada masa ini kita masih berada dalam masa pandemi, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing dan juga sesuai jurusannya. Pada PPL ini saya mengambil lokasi praktek di Koperasi KPRI Makmur Kampak yang berada di Jalan Raya Kampak nomor 21. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasannya. Koperasi adalah salah satu lembaga bukan bank yang dapat ditemui di mana-mana. Koperasi juga terdapat berbagai macam jenisnya, yaitu ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan juga koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan satu ini tentunya juga memiliki berbagai macam produk selayaknya lembaga pada umumnya. Di antaranya ada tabungan, simpanan, dan pinjaman antara anggota, dan juga terdapat penjualan barang konsumsi, penjualan bahan produksi, dan juga penjualan hasil karya dari anggotanya sendiri. Biasanya koperasi yang banyak ditemui adalah koperasi yang menggunakan produk simpan pinjam dan juga penjualan barang konsumsi, atau dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha. Salah satu koperasi yang menggunakan produk tersebut yaitu adalah Koperasi KPRI Makmur Kampak yang akan saya tempati sebagai lokasi praktek. Pada produk simpan pinjam ini biasanya juga ditemui kendala-kendala pada umumnya. Di antaranya adalah peminjaman yang macet dan juga kurangnya minat peminjaman dalam koperasi tersebut. Pada koperasi ini, simpan pinjam hanya diperuntukkan untuk anggota saja, sehingga kurangnya minat peminjaman juga muncul dari anggota sendiri. Maka dari itu, saya akan mengambil topik penelitian yaitu dinamika kelancaran alur pendanaan pada anggota Koperasi KPRI Makmur Kampak. Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melengkapi pengetahuan teoretik mahasiswa serta seluk-beluk yang berada di lapangan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui adakah kesenjangan dari teori dan juga praktik di lapangan, dan juga kesenjangan teori dan juga operasionalisasinya lembaga di lapangan. Kegunaan dari praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa yaitu untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam rangka pembentukan keahlian akademik di instansi lembaga usaha. Bagi fakultas yaitu berguna sebagai media penyerapan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi yang berguna. Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan pada gelombang 3 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai 6 November 2020. Dan juga lokasi yang saya gunakan sebagai tempat praktik pengalaman lapangan kali ini adalah Koperasi KPRI Makmur Kampak yang berada pada Jalan Raya Kampak nomor 21.
latar belakang berdirinya Koperasi KPRI Makmur Kampa itu bermula pada tahun 1955. Pada saat itu, seluruh guru yang ada di Trenggalek itu memiliki kesadaran untuk berkoperasi. Sehingga seluruh guru yang ada di Kabupaten Trenggalek itu menciptakan dan bergabung pada Koperasi Bank Guru atau yang dapat disebut sebagai KBG. Nah, yang sebenarnya Koperasi Bank Guru itu hanya menyalurkan bahan pangan dan juga mengadakan simpan pinjam antar anggota. Dan setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, pada tahun 1964, koperasi tersebut mulai mengalami kemacetan. Dan kemacetan tersebut dimulai karena ada salah satu pengurusnya yang menyelewengkan dana dari pada koperasi tersebut. Namun, masalah tersebut dapat diluruskan kembali. Dan pada saat itu, Koperasi Kampa belum memiliki tenaga yang ahli dan administrasinya belum lancar, belum teratur juga. Nah, karena pada saat itu seluruh anggotanya jujur, maka seluruh anggotanya sepakat untuk memberi nama makmur pada koperasi tersebut. Akan tetapi lembaga ini belum memiliki visi dan misi. Namun, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa visi dan misi dari lembaga ini yaitu menyejahterakan rumah tangga atau anggota dan juga masyarakat secara adil dan makmur. Untuk struktur organisasi ini berlaku sejak tahun 2019 sampai sekarang, di mana itu terdapat ketua yang berkoordinasi dengan sekretaris dan juga sekretaris berkoordinasi dengan bendahara dan bendahara berkoordinasi dengan anggota, yang mana pleno itu sejajar dengan bendahara dan juga pengawas berkoordinasi langsung dengan ketua. Anggota koperasi berjumlah 216 orang sejak tahun 2019 sampai sekarang. Selanjutnya ada permasalahan di lapangan. Nah, suatu lembaga itu tidak luput dari sebuah permasalahan. Dan permasalahan itu sendiri muncul dari berbagai macam faktor yang ada. Nah, pada koperasi kali ini, pada tempat atau lembaga yang saya tempati sebagai tempat praktik ini, terdapat beberapa masalah juga di dalamnya. Yang paling sering ditemui adalah sebuah pembayaran pinjaman yang macet dan juga kurangnya minat peminjaman. Menurut pihak lembaga, walaupun terdapat pelayanan umum dalam koperasi tersebut, tetapi produk simpan pinjam hanya ditujukan kepada anggota yang terdaftar saja. Dan juga untuk mengurangi dampak dari berkurangnya minat peminjaman tersebut, pihak koperasi mengadakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan keberlangsungan dari koperasi tersebut. Koperasi KPRI Makmur Kampa yaitu koperasi pegawai negeri yang beranggotakan guru, pegawai negeri, dan juga pensiun guru. Nah, koperasi ini juga dapat disebut sebagai koperasi serba usaha karena di dalamnya selain terdapat produk simpan pinjam, yaitu terdapat lagi pelayanan umum, di mana pelayanan umum itu ada penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan juga ada tempat fotokopi. Pada koperasi ini seluruh modal itu berasal penuh dari anggotanya. Nah, dari produk simpanan pada koperasi ini juga seperti lembaga koperasi pada umumnya, yaitu terdapat produk simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga terdapat tambahan yaitu simpanan hari raya. Nah, seluruh anggota di sini tidak mendapat bunga pada produk simpanan, tetapi seluruh anggotanya mendapat pembagian sisa hasil usaha. Dan pada koperasi ini terdapat 3% dari seluruh anggota yang tidak aktif dalam produk simpanan. Pada produk peminjaman ini terdapat 2 jenis bunga. Yang pertama itu ada bunga 2% menurun dan yang kedua itu ada 1% tetap.
Nah, pada produk peminjaman ini, untuk peminjaman kecil dalam skala kecil atau jumlah yang lebih kecil, itu tidak terdapat jaminan di dalamnya. Pada produk peminjaman itu terdapat beberapa syarat di dalamnya. Yang pertama itu mengajukan surat amprahan. Yang kedua itu untuk peminjaman di atas 50 juta terdapat jaminan berupa sertifikat. Yang ketiga, dalam pencairannya terdapat akad perjanjian. Yang selanjutnya, untuk pencairan di atas 10 juta itu harus menunggu waktu 2-3 hari kerja, dan untuk pencairan di bawah 10 juta bisa pada hari yang sama. Untuk kemacetan sendiri biasanya pihak lembaga akan menyelesaikan secara kekeluargaan, yang mana untuk dalam peminjaman di bawah 10 juta. Untuk yang peminjaman di atas 10 juta dan juga itu mengalami kemacetan, untuk sejauh ini belum ada riwayatnya yang seperti itu dan belum diselesaikan secara hukum. Maksudnya belum ada penyelesaian secara jalur hukum, karena selama ini yang dilakukan masih penyelesaian secara kekeluargaan saja. Menanggapi kondisi pandemi, sepertinya koperasi ini tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tetapi masalah utamanya adalah hanya pada kurangnya minat peminjaman pada produk-produk yang ada di koperasi ini. Upaya pihak lembaga untuk mengatasi kurangnya minat dalam peminjaman yaitu dengan cara mengadakan inovasi baru, yang mana inovasi tersebut dipilih dalam usaha properti atau juga kafling tanah, yang mana nilainya akan terus naik setiap tahunnya dan itu akan meningkatkan minat untuk investasi para guru atau para anggota yang ada pada koperasi tersebut. Nah, sekian pembahasan dari laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lalui. Semoga ilmunya bermanfaat, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kritik dan saran yang membangun sangat dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.